Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pemrograman web 2 ya. Kali ini di pertemuan 11 ya. Di pertemuan 11 ini kita akan belajar bagaimana membuat fitur untuk melakukan searching atau pencarian dari dalam database ya. Dan pencarian dalam database itu tentunya menggunakan query ya. Jadi fokus kita adalah ke pembuatan query-nya. Tapi selain itu di video ini kita akan coba buat fiturnya. Tapi mungkin hanya sederhana saja untuk pengenalan konsep ya. Jadi tidak seperti fitur pencarian yang sudah sangat rapi. Jadi kita hanya buat yang simple aja. Oke, jadi pertama-tama silakan nyalakan dulu ya untuk servernya. Oke, jadi kita belajar berdasarkan praktek ya teman-teman. Ini kita akan lanjutkan project yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi mungkin langsung aja kita ke localhost. Kemudian kita akses ke form mahasiswa. Kemarin kita sudah sempat localhost web 2 ya. Web 2 yang form mahasiswa. Nah, ini dia. Oke, di sini kemarin ketika kita menambahkan data, maka semua data yang ada di database akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Contoh di sini saya akan masukkan NIM 2025 misalnya yang baru, kemudian belakangnya 1111 4 kali. Nah, namanya adalah misalnya ya. Siapa ya? Bombardino misalnya namanya ya. Bombardino, kemudian kita klik daftar. Maka Bombardino harusnya ada di sini. Nah, ini dia. Nah, kita sudah bisa menghapus atau mengedit. Kemarin kita sudah buat fiturnya ya. Tapi gini, ketika di real application, tentunya data seperti ini tuh bisa banyak banget. Katakanlah ini daftar mahasiswa. Mahasiswanya di sini ada 4. Tapi pada akhirnya mungkin datanya nanti kelak itu bisa sampai ratusan bahkan ribuan. Yang kalau kita harus lihatin satu-satu namanya itu akan sangat memakan waktu dan memang sangat menyulitkan seperti itu ya teman-teman. Jadi bagaimana kalau kita membuat fitur pencarian seperti itu. Tapi di video ini hanya menjelaskan konsepnya ya. Jadi untuk prakteknya juga hanya yang sederhana saja. Jadi nggak buat yang fitur yang benar-benar rapi seperti itu ya. Jadi hanya untuk mengenalkan konsepnya aja. Oke, jadi saya mau nanti di sini di daftar mahasiswa ini ada link untuk cari gitu ya. Jadi nanti kita bisa klik cari untuk kemudian melakukan pencarian. Nah, di sini belum ada ya, karena memang datanya juga masih sedikit kan nggak perlu cari sebenarnya. Tapi kelak datanya mungkin bisa sangat banyak, melihat satu persatu akan sulit, maka fitur cari akan sangat bermanfaat. Jadi di sini kita akan tambahkan cari, tepatnya di data mahasiswa.php ya. Mungkin sebelum tabel di sini kita akan tambahkan sebuah link ya teman-teman. Misalnya saya buat di bawah daftar mahasiswa, misalnya agak ke bawah dikit, DBR aja. Kemudian di bawahnya saya akan coba buat link sederhana seperti itu. Pakai A ya. Untuk href-nya kita kosongkan dulu, tapi di sini kita akan tambahkan cari seperti itu. Oke. Jadi harusnya nanti akan ada link cari. Yang ini referensinya masih kosong, nanti kita akan buat filenya. Oke, ini kita simpan dulu. Kemudian kita refresh halamannya. Nah, di sini. Jadi kalau mau cari, klik di sini ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk pencariannya kita akan buat yang simpel aja. Jadi akan pakai sebuah form. Nanti ada form pencarian di mana kita bisa mengetik name, kemudian kita klik tombol search, maka akan muncul datanya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi langsung aja kita buat filenya yang akan dituju ke sini. Jadi silakan tambahkan file baru. Misalnya cari.php. Nah, kita akan coba PHP dulu ya. Ini juga sekalian mendemonstrasikan bagaimana PHP file itu bisa disatukan dengan HTML, termasuk form dan juga handlingnya bisa satu file. Kita akan coba contohkan di sini ya. Meskipun ini mungkin bukan praktek yang bagus ya, tapi ini hanya untuk pengenalan fundamentalnya aja. Oke? Jadi nanti di sini kita akan
menuju ke cari.php teman-teman ya. Untuk referensinya dia akan menuju ke cari.php. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini di cari.php-nya kita akan buat mungkin HTML file dulu ya, teman-teman. Nah, dimulai dari head, title-nya diberikan. Nah, untuk title-nya misalnya adalah cari data. Ya. Kemudian untuk bagian body, ini kita mau buat simpel aja ya, teman-teman. Jadi bukan yang ribet-ribet. Di sini mungkin kita buat langsung form aja. Metodenya kita yang post seperti ini. Actionnya kita kosongkan ya, teman-teman. Nah, kemudian di formnya ini mungkin hanya satu input ya. Input yang tipenya adalah teks. Namanya misalnya ya adalah name. ID sama. Oke. Atau kita kasih label dulu mungkin di sini. Misal ya. Misalnya name. Seperti ini. Boleh berikan BR di sini supaya ke bawah. Kemudian nanti di sini kita tambahkan input submitnya atau tombolnya ya. Untuk submitnya misalnya cari atau search, terserah teman-teman kata-katanya seperti itu. Nah, kita coba tes running dulu. Ini kita save. Ini masih full HTML ya, belum ada PHP filenya. Oke, kita cek dulu di sini. Kita refresh. Nah, ketika kita klik tombol cari, maka akan membuka form seperti ini. Nanti kita bisa ketik name-nya, klik cari, muncul datanya di sini. Seperti itu ya. Kita maunya seperti itu. Tapi untuk sekarang belum ya. Karena memang belum ada handlingnya untuk formnya. Oke, kelebihan sini ya. Oke, nah sekarang kita akan tambahkan handlingnya. Jadi kita akan coba dulu di sini melakukan handling langsung di file yang sama. Ya, mungkin ini bukan praktek yang bagus ya, bukan good practice, bukan best practice apalagi ya. Tapi ya sekedar teman-teman biar bisa tahu aja. Jadi di sini kita tambahkan tag, seperti ini, PHP. Oke. Nah, di PHP ini kita akan melakukan penanganan event ya, teman-teman. Jadi di sini pertama, kalau misalnya dia satu file seperti ini, nanti dia bisa langsung turun ke bawah ke PHP-nya. Nah, kalau misalnya seperti itu, nanti teksnya belum diisi pun nanti udah masuk duluan ke variabel yang kita buat. Jadi untuk menghindarinya kita bisa gunakan syarat ya, menggunakan if seperti ini. Nah, untuk syaratnya kita akan menggunakan iset. Nah, iset si ini nih apa namanya name ya, name-nya apakah sudah di set seperti itu. Coba kita tes dulu. Oh, atau kita ambil dulu ya. Kita coba ambil dulu, mungkin misalnya dengan variabel $name sama dengan $_post ya. Misalnya seperti ini. Name. Nah, kalau misalnya dia tidak di set, itu di sininya. Nah, atau masih kosong gitu. Harusnya dia nggak dijalankan nih perintah di bawah ini.
Kita maunya seperti itu. Nah, apa yang akan dijalankan? Pertama, kita akan gunakan NIM ini untuk melakukan pencarian ya. Jadi kode pencarian di sini ini ya. Ini juga saya juga masih ingat-ingat ya. Oke, jadi di sini kita akan melakukan serupa seperti ini sebenarnya. Jadi kita mau melakukan query ya menggunakan select, tapi bedanya adalah kita akan menggunakan where clause untuk hanya mencari data yang memang apa namanya? Yang memang datanya ini hanya NIM yang diketikkan di kolom pencarian. Jadi kalau bukan data yang tersebut, ya dia tidak akan ditampilkan seperti itu. Berbeda dengan ini, ketika di data mahasiswa ini akan menampilkan semua data yang ada di database, tapi ini hanya akan mengambil data-data yang NIM-nya adalah ini. Jadi nanti kita akan pakai where clause. Sebelum itu kita include dulu mungkin ya untuk koneksi.php-nya ya, silahkan koneksi.php. Nah, ini. Kemudian baru kita buat query-nya. Kita pakai variabel SQL aja. Kemudian masukkan query-nya, select misalnya bintang ya, semua field from mahasiswa. Nah, di sini bedanya. Kita akan gunakan where clause. Where name ya. Kalau nggak salah namanya name ya. Name sama dengan kita masukkan ininya ya, apa namanya? Si name yang dimaksud. Oke, jadi sorry ini harusnya kita pakai kutip 2. Nah, yang ininya baru kutip 1. Name sama dengan dollar name. Tutup kutip satunya, tutup kutip 2-nya, jadi koma. Oke, seperti ini ya. Nah, oke, jadi dia nanti hanya akan mengambil data yang name. Oke, untuk setelah itu nanti datanya sama, tetap kayak ini. Jadi tetap aja nanti ketika dieksekusi dia akan masuk ke variable result yang kemudian kita akan fetch seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya dia apa namanya nggak ada data, kita akan tampilkan data tidak ditemukan. Tapi kalau ada, kita akan tampilkan datanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita eksekusi dulu sama persis kayak gini nih. Atau kalian boleh kopas aja kayak gini karena akan sama aja ya. Ini. Boom. Oke. Nah, baru si resultnya ini akan kita fetch ya. Akan kita fetch kalau memang ada datanya. Oke. Kita akan masukkan ke dalam row. Ya, kalau misalnya dia tidak ada datanya, tentunya tidak akan ada yang ditampilkan seperti itu. Oke, nah di sini kita akan lakukan hal yang sama kayak gini, tapi mungkin lebih simpel. Jadi kita akan pakai seperti ini, while misalnya $row sama dengan kita akan fetch pakai cara kemarin yaitu pakai fetch associative array ya. Sorry, fetch assoc. Nah, kita masukkan resultnya. Nah, ini tentunya datanya nanti hanya akan ada satu ya, tapi kita tetap tampilkan di sini. Nah, untuk penampilannya mungkin kita pakai simple aja. Kalau mau dibuat tabel juga silahkan. Ini di sini saya coba buat simple aja. Jadi di sini cuman tampilin $row dengan indeks name seperti ini ya. Kemudian $row dengan indeks nama. Gitu. Oke. Oke, sepertinya ini ada row-nya harusnya associative array ya udah. Oke. Mungkin gini aja. Kita pakai
seperti ini aja, disambung ya. Kemudian ini juga diputus, oke, dot, dan disambung dengan dot lagi. Nah ini mungkin bisa pakai spasinya agak panjangan ya, biar agak ada jarak. Nah seperti ini. Mungkin kita lakukan seperti ini aja. Nah, jadi kita akan coba tampilkan, tapi ini untuk kasus datanya ditemukan dulu. Karena bisa aja datanya memang tidak ditemukan seperti itu. Oke, jadi kita akan simpan dulu, terus kita akan coba ya teman-teman. Jadi tadi kita menambahkan data ya. Jadi kita akan melakukan searching di data yang sudah ditambahkan aja, yang udah ada di sini. Di sini yang gampang aja nih, si Bombardino, nanti dia NIM-nya 2025 114 kali. Nah, kita mau nanti pencariannya pakai ini, coba kita tes. Cari. Oke, nah ini isetnya nanti dibenerin lagi, tapi sementara biarin dulu. Oke, kita masukkan ini, harusnya dicari ketemu ya. Kita coba klik. Nah, ketemu dia. 2025 11 Bombardino. Nah, ini cuma ada sedikit masalah. Kita rapikan dulu. Jadi mungkin isetnya langsung aja ke sini, jangan dolar NIM ya. Mungkin kita masukkan ini aja, dolar post NIM. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, baru ininya kita cut. Nah, jadi kita ke bawah. Jadi biar nggak ada error seperti itu. Ya, jadi NIM-nya nggak akan di-assign, nggak akan dipanggil kalau misalnya dia belum di-set nih. Seperti itu. Kita akan coba seperti ini dulu. Oh ya, ini pantesan tadi ada simbol ini ya. Dihapus. Oke. Ini kita coba lagi, harusnya sekarang lebih rapi. Kita refresh. Nah, ini lebih rapi nih. Atau kita kembali dulu. Kita kembali, kita mau coba cari yang lain nih. Ini Galileo. Nah, kita pakai. Kita kopas ini biar nggak salah ya nanti pas masukin. Kita klik cari. Harusnya ketemu nih Galileo. Boom. Nah, ketemu datanya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pencariannya sudah berhasil. Tapi bagaimana kalau misalnya yang dicari itu nggak ada? Kalau memang dia ada, kan harusnya itu ketemu ya teman-teman. Kalau ada, kayak ini nih misal. Nah, kita ini nih yang udah ada, kita cari, ketemu datanya. Tapi gimana kalau kita masukkan nih asal-asal yang nggak ada di data gitu. Kita cari, nah ini kan kosong. Nah, harusnya kita juga bisa memberikan keterangan seperti itu. Memberikan keterangan bahwa data yang dicari itu memang tidak ada gitu, data tidak ditemukan. Nah, itu terserah teman-teman tekniknya ya. Nah, misalnya nih contoh, ini saya kasih contoh salah satu tekniknya atau triknya ya. Misalkan saya menggunakan variabel tambahan misalnya di sini. Misal namanya dolar data misalnya sama dengan 0. Nah, ketika data ditemukan di sini, datanya saya increment, otomatis dia nggak 0 terus kan. Yang mungkin awalnya 0 akan berubah jadi 1 gitu ya. Kalau datanya ketemu ada 1, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di sini ya setelah while kita lakukan pengecekan. Pakai if jika datanya memang lebih dari 0 atau datanya sama dengan 0 ya, datanya sama dengan 0. Nah, berarti kan ini nggak dieksekusi nih. Artinya dia nggak ada data. Datanya tetap 0. Nah, baru kita tampilkan misalnya di sini pakai echo ya. Misalnya data tidak ditemukan. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini. Ini sebagai contoh aja. Ini kita save. Nah, kita akan tes, kita refresh dulu. Nah, data tidak ditemukan. Jadi kalau data yang kita masukkan itu yang sudah ada di sini, misalnya ini 2025 111 datanya si Bombardino ya, kita klik cari. Nah, ini Bombardino ketemu. Tapi kalau kita masukkan data yang asal, nggak ada memang di data, ya kalau kita klik cari, data tidak ditemukan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk fitur pencariannya teman-teman. Jadi hanya yang sederhana saja untuk mengenalkan fundamental ke teman-teman sekalian. Jadi silakan dicoba ya, silakan dikerjakan.
Ya, semoga berhasil. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.